Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun, para sepuh, para guru, para pengurus musala, para jamaah yang insya Allah kita semuanya senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa ketemu. Dipastikan ini diketemukan oleh Allah, karena setiap apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita laksanakan dalam aktivitas hari-hari itu dipastikan tidak mungkin lepas dari kudrat dan iradah Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bisa kemudian melaksanakan kewajiban setelah melaksanakan kewajiban sebelumnya, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah dilakukan secara berjamaah. Lalu Allah berikan kekuatan, kesempatan, sekaligus juga tentu kesehatan untuk kita semuanya untuk menunggu sholat setelah sholat. Nah, menunggunya kita isi dengan sesuatu yang insya Allah tidak kalah penting, dan bahkan ini merupakan satu di antara kewajiban kita. Ya minimal menggugurkan kewajiban, menggugurkan. Karena kita berkewajiban untuk menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, menjadi catatan amal yang baik untuk kita semuanya, dan kelak kita akan mendapatkan manfaat dari amaliyah yang insya Allah tentu kita mohon sekali lagi ini menjadi amal yang baik untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua yang saya hormati bil khusus, sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Baitur Rahim, Kang Soim. Sudah datang belum? Sudah ya, siap-siap ini. Dan segenap jajaran pengurus, kita doakan pengurus musola, Ketua DKM, dan semua penasehat para sepuh yang terus telaten, sabar, istiqomah memakmurkan musola. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Para sepuh yang hadir di sini ada Haji Azwar, ada Pak Haji Nasir, dan bapak-bapak yang lainnya. Ada senior saya Pak Imron dan yang lainnya lah, tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita tambah hari, tambah tua, tambah berkah. Pas ketika Allah ambil kita, kita menghadapnya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang tua kita nggak hadir, sehat Pak Haji, Mbak. Ini anu, mudah-mudahan beliau dikasih cepat sehat lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Sampai mana coba? Adli ngasih tahu sampai kalimat wala tajlis. Bener? Kang Fauzi, bener? Simak saja. Kita masih membahas tentang tata krama, adab-adaban, buang hajat. Baik hajat kecil maupun hajat besar. Jadi hajat kecil maksudnya buang air kecil, dan hajat besar maksudnya buang air besar. Itu aja. Ada tata keramanya yang sudah lalu, termasuk dilarang menghadap atau membelakangi kiblat, sudah selesai. Nah, ini masih bagian dari rangkaian tata krama, adab-adaban, kaifiat, aturan yang kalau bisa, bukan kalau bisa, usahakan jangan sampai mengabaikan ini. Ada aturan di sini. Ini biasanya ya bocah-bocah kita dulu, maksudnya zaman kita dulu waktu bocah, agak-agak bandel lah, zamannya Pak Imron dulu. Termasuk saya di kampung, di sini mangga insyaallah. Di sini ada kalimat wala tajlis, lan ojo duduk sira, ojo lungguh sira, wala tajlis, dan jangan duduk kau, maksudnya kita, maksudnya liqada'il hajati, karena untuk memenuhi hajat. Mohon maaf, anggaplah buang air besar. Fi mutahaddatsin nasi, di tempat di mana orang kumpul. Mutahaddats itu tempat cerita, tempat ngobrol. Fi mutahaddatsin nasi, di tempat kumpulnya terus ngobrolnya manusia. Jangan di situ. Nah, ya orang mati malah. Nah, itu. Maksudnya wala tajlis itu ya, jangan duduk kemudian nun sewu buang air besar di tempat di mana tempat tersebut orang biasa kongko. Masa di pos RW, di pos RT, atau di bawah pohon rindang yang di tempat tersebut memang biasa orang ya keluar masuk atau datang pergi, biasa begitu. Jangan. Nah, kita pengen tahu muhaddas itu apa, mutahaddas itu. Di sini kalimatnya mutahaddas, jadi isim makan bisa. Isim makan dari tahaddatsa, ya tahaddatsu, mutahaddatsan. Jadi tahaddusan wa mutahaddatsan. Tahaddats la tatahaddas, mutahaddatsun. Jadi isim makan. Tempat berarti menunjukkan tempat. Jadi tempat kongko, mutahaddas itu tempat ngobrol, tempat berbagi pengalaman. Yang satu pedagang, yang satu pembeli. Bukan pasar, bukan. Pokoknya kalau di kampung ya, dibayangin zaman dulu dari hutan ke tengah-tengah mau ke pasar itu boleh jadi, dan penduduk sekitar dijemput. Biar jangan langsung ke pasar, udah diambil saja di sini. Kejauhan, ya transaksinya di situ. Tapi bukan pasar. Pokoknya tempat ngobrol lah, tukang cendol bisa mampir, tukang somai, atau habis dari sawah, habis manen. Jangan di situ. Haram itu, nggak boleh, dosa. Wa huwa mahallu ijtima'in nas, yang disebut mutahaddats itu di situ tempat kumpulnya manusia. Langsung bahasa Indonesia sajalah supaya irit waktunya. Fisyamsi, di mana orang tersebut berlindung. Jadi berlindung tuh ya diem di situ, maksudnya dia kalau pas kemudian umpamanya di situ tuh waktunya waktu musim hujan, maka tempat kumpul itu tempat berjemur di matahari maksudnya. Fisyamsi sitaan. Sitaan itu kayak mulai kayak sekarang nih, mulai banyak hujan. Nah, itu di tempat kumpul itu biasanya ya anggaplah buat olahraga, buat cek urang Sunda mah jeung kermoyan lah. Ulah kade. Jadi kalimat fisam sisitaan pada saat musim penghujan. Nah, orang kumpul di situ memang buat berjemur, berarti ngumpul.
Terus wadilli soifan, dan pada saat orang berlindung, kalau tadi kan berjemur terbuka, sekarang berlindung berarti ada ayat payon lah. Soifan pada waktu kemarau kan panas, jadi pada waktu terik matahari orang itu berlindung, pada saat musim hujan orang itu berjemur. Artinya tempat tersebut berarti tempat biasa kumpulnya manusia. Jangan di situ, maksudnya begitu. Dosa. Ganti. Dah. Wal muradu huna kullu mahallin ghairi mamlukin. Yang dimaksud tempat di sini adalah tempat yang tidak dimiliki li ahadin bagi seseorang. Zaman dulu mah aya kene. Zaman Panasir Ngora mah aya lahan kosong yang belum dimiliki oleh seseorang. Anggaplah hari ini mungkin tanah milik negara, kira-kira begitu. Yang memang di situ apa ya? Kalau di perumahan apa namanya? Ya itu. Kira-kira begitu. Di situ kan tempat musyawarah, tempat kongko, tempat melekan, tempat ngeronda, pokoknya. Jangan di situ. Pasos-pasum ya. Fasilitas umum lah, anggaplah sekarang lah, anggap fasilitas umum. Kalau ini tanah kosong, tanah yang tidak ada pemiliknya, jadi masih blank lah. Tapi untuk transit orang, jadi di musim hujan dia bisa berjemur, anggaplah ya di sana ya lapangan lega gitu tempatnya. Atau di tempat di mana ketika musim kemarau tempat bernaung, ya, bisa ada pohon rindangnya. Jangan di situ. Nah, yuqsadu di tempat tersebut, yuqsadu li gharadin. Memang orang sengaja datang punya tujuan. Li gharadin itu punya tujuan. Karena ada tujuan. Apa tujuannya? Kamai satin, seperti mencari penghidupan. Tadi saya katakan. Boleh jadi antara pedesaan bagian dalam ke pasar tuh jauh. Orang manggul hasil tatanen itu transit di situ karena capek. Jangan bayangin dulu ada mobil kolbak, jangan. Dulu ya, zaman dulu itu manggul capek. Nah, yang dari kampung yang dekat pasar jemput karena dia biarkanlah harganya lebih murah. Bakul lah di sini ada transaksi dari sini bakat ke pasar, biarkan dia balik lagi tapi bawa uang. Nah, itu seperti itu bisa jadi. Kamai satin, seperti orang yang mencari penghidupan. Al-mukilin atau sekedar leye-leye. Mukilin itu dari qala yakilu qailulan, tidur sesaat, istirahatlah. Kan ada istilah qailulah, tidur menjelang duhur atau setelah duhur sebentar. Nah, di situ istirahat. Buat mengistirahatan, ada mungkin tukang kredit, tukang es, apa sajalah buat istirahat di situ. Atau yang sengaja memang habis panen mampir. Jangan buang air di situ, dosa. Fayukrahu dzalika. Di sini kalimatnya fayukrahu, dimakruhkan. Dan bisa makruh tahrim. Bisa mendekat mengganggu orang kok. Nah, segitu tuh ini jetama'u li amrin mubahin. Jika perkumpulan orang tersebut yang ngumpul di tempat itu memang terkait amrun mubah, persoalan yang diperbolehkan. Dagang boleh, kongko boleh, kongko yang baik-baik, berbagi pengalaman boleh. Maksudnya amrun mubah itu begitu. Jadi jangan buang hajat di tempat itu di mana orang berkumpul untuk istirahat dan ngobrol-ngobrol urusan kehidupan dan penghidupan. Jangan. Ini amrin mubah. Wa illa, kalau ternyata bukan kumpulnya terkait urusan yang diperbolehkan, ini fala, maka tidak makruh. Emang ada kumpul yang tidak diperbolehkan di sini. Bal qad yajibu, bahkan terkadang menjadi wajib. Di situ. Terusin. Qad yajibu, terkadang, bal, akan tetapi, bahkan maknanya. Qad yajibu, terkadang wajib. In lazima, apabila menjadi lazima itu menjadi kayak netep di situ tuh. Continue ala dzalika, daf'u maksiatin, untuk menolak maksiat.
Kalau memang di situ tuh tempat sabung ayam, adu jotos, kongko yang gak beres, apalagi transaksi narkoba, diain gak apa-apa. Oh, gitu tuh. Gak ada masalah sampai segitunya. Masalahnya untuk menolak kemaksiatan. Maksudnya begitu. Kalau yang tadi amrun mubah, ngobrol tentang dagang, tentang usaha, istirahat karena habis ya capek atau jaga kesehatan karena mungkin sekarang habis olahraga, sekedar numpang ngopi ngudut bareng cengkrama, di itu nggak boleh. Tapi kalau di situ ngadu ayam, ngadu jotos beli karu-karuan, tempat tawuran, apalagi sampai transaksi narkoba, dah nggak masalah, biar pada pergi, maksudnya begitu. Bahkan itu hukumnya wajib. Kalau sudah pergi nggak ada urusan, bukan urusan kita lagi, urusan kita silakan itu begitu. Paham ya Pak ya? Kalau di sini ya tinggal kiaskan saja, bos RW atau taman yang biasa buat ini, jangan di situ, orang lagi keder mau lari-lari lagi jalan-jalan, waduh bisa disumpah gitu. Nah, kalau bisa malah bersih. Tapi kalau ternyata di tempat itu, naudzubillah, saya nggak ngomong di sini, di tempat itu menjadi tempat yang nggak beres, udah itu bagian dari ya nahi munkar, jadi seperti itu. Supaya pindah jangan begitu. Ya tentu prosesnya nggak harus begitu, ya ngomong yang rapi, jangan ujuk-ujuk begitu, jangan. Nah, dah lanjutin. Wala tabul, dan jangan kencing. Wala tabulan ojo nguyuh sopo siro. Kalau bahasa Jermannya begitu. Jangan kencing kau. Ai wala tatagawat. Mohon maaf, jangan buang air besar. Ayo don. Lagi. Filma irroki diing dalam banyu kang meneng. Pak Iwan mesti gak paham. Ngerti gak Pak Iwan? Banyu kang meneng. Air yang tenang. Air yang diem. Ada kobakan dikit, airnya anteng diem. Terus cir kencing atau di situ. Jangan bahaya. Jadi di dalam air yang tenang. Air yang tenang itu zaman dulu, sekarang memang jarang ya. Kalau anggaplah sekarang ini got begitu, janganlah. Jangan. Apalagi di waktu malam, jangan. Nanti akan lihat. Jangan air yang tenang, kubangan sedikit. Qalla au kasura, mau sedikit ke airnya atau banyak airnya, malam yastabhir, selagi air tersebut tidak seperti kayak laut. Malam yastabhir, selama air itu tidak melaut, maksudnya air melaut itu yang melimpah lah airnya. Anggap kayak danau. Boleh. Ya kalau memang disediain, zaman dulu kan begitu. Bawanya ikan mujair apa ikan mas ikan. Terus dikasih. Pernah lihat begitu Pak? Oh iya, bukan lihat, ngelakuin kan begitu kan. Terus kecemplung ramai ikannya kan begitu. Ah itu malah air itu mah. Di kampung kan masih begitu. Tapi ya jangan akal-akalan gara-gara terus sambil mancing ya jangan. Ini kalau air begitu gak ada masalah. Ini air tenang yang sedikit, air tenang. Jadi sedikit atau banyak, ya banyaknya itu maksudnya nggak seberapa lah. Kayak balong, kalau di kampung saya dulu ada balong yang memang buat wudhu, buat mandi di situ. Nah air tersebut memang sengaja ditampung dari selokan. Dan itu warnanya bisa sampai hijau itu. Alah zaman dulu begitulah. Nanti campur mandinya sama bebek, biasa itu. Pak Iwan mikirnya tahunya sekarang cetrek nyala, cetrek mancur, cetrek. Dulu enggak itu. Nah, ini yang nggak boleh itu di tempat air yang tenang, yang anteng. Jangan. Terus, sekarang bagaimana kalau air yang mengalir? Amal jari adapun air yang mengalir fala yukrahu dzalika, enggak dimakruhkan. Ada selokan mengalir. Anggaplah kayak kali ini yang melintas mengalir. Ya, tapi kan kita sekarang sudah punya tempat tersendiri, ada. Ya jangan, ini mau umpama. Ya, sekarang mah sudah rapi, masing-masing ada tempatnya. Di dalam kamar rapi. Jangan, enggak usah. Ini mah lagi nyeritain umpama.
sampai kejadian begitu. Adapun air yang mengalir fala yukrahu dzalik, enggak dimakruhkan. Fi kathirihi, dalam banyaknya air tersebut. Ini habis hujan nih, terus di belakang rumah kebetulan kalinya ngalir, kasih tempat deh buat buang air, nggak ada masalah kalau memang tidak ada aturan ketat yang dilarang atau yang melarang. Ya sekarang ya kayaknya dilarang lah, walaupun pada dasarnya kita harus akui sering buang sampah di situ. Ceruk-ceruk mau kemana, taunya diintip dari jauh, buang sampah. Sampah nggak tahu isinya apa, ya sampah. Apa bedanya sampah sama itu? Sama, sama-sama sampah. Nah, kalau di air yang mengalir, ini lagi ngomongin air yang mengalir, nggak dimakruhkan. Kenapa liquwati? Karena memang kekuatannya, karena kuatnya air yang tadi yang mengalir tadi. Dan ketika memang air itu, anggap ini ngomongnya susah, agak di Bekasi, agak susah di Bekasi mah. Soalnya air yang mengalir itu udah hitam, campur limbah. Ya, mana lagi di live, nggak apa-apa. Kalau di kampung dulu, kalau Kalimalang ya lain, itu memang air. Dulu selokan di pinggir belakang rumah itu masih, ya mungkin di Cianjur masih banyak lah yang begitu. Nah itu boleh. Bahkan ketika kita sekalian wudhu di situ nggak ada masalah. Irigasi sepanjang itu boleh. Memang airnya mengalir dan itu jernih airnya, nggak ada masalah. Kalau memang kita mau wudhu kayak wudhu di situ nggak ada masalah. Memang airnya banyak dan mengalir. Nah, lanjut. Wa yuhramu zalika. Nah, di sini mulai data nih. Wa yuhramu, dan diharapkan zalika, buang hajat. Jadi isim isyarah. Zalika itu maksudnya isyarahnya ke buang hajat. Baik hajat kecil maupun hajat besar, fi musabbali, di tempat di mana tempat tersebut disediakan air buat minum. Bukan di tempat air minumnya, bukan. Jadi maksudnya begitu, ada zaman dulu gentong atau pendaringan. Jadi bukan buang hajatnya di dalam air, bukan. Di tempat di mana tempat minum tersebut berada. Terus kita celotot di sampingnya. Ini yang adli gak bakal paham jelasin begini. Yang sudah usia 50 ke atas paham. Di kampung dulu disediain di pinggir jalan itu namanya gentong atau pendaringan agak kecil tuh ukurannya. Dan itu disediakan air minum khusus buat orang yang lewat kalau aus. Dan memang diminum beneran. Diminum. Nggak ada gelas, paling gayung tok dari bambu. Ciduk, gek minum. Nggak ada itu kemudian sakit perut, nggak tuh. Dan diminum bener, Pak. Mengalami gitu, mengalami. Ngalamin lah. Kalau yang pernah di kampung terus, ya sekarang ya nggak ada. Coba-coba begitu nggak bakal laku, Pak. Nggak bakal ada yang minum. Nah ini, nah tiba-tiba di bawah gentong itu seseorang buang hajat. Haram hukumnya, buang hajat begitu. Buang tempat orang istirahat terus buat minum kok. Wa mauqufin, dan air atau dan tempat yang diwakafkan. Mutlakun, dengan mutlak itu mah haram, itu nggak boleh. Jadi ada dulu itu, yaitu tadi saya menyediakan gentong atau tempat tempayan atau apa diisi air sengaja buat yang lewat kalau pengen minum silahkan. Nggak ada takut-takutnya tuh dulu tuh. Seneng malah minumnya begitu. Nah seperti itu. Nah, sekarang udah curiga aja, udah nggak bakal diminum sekarang. Langsung dibawa ke lab airnya, udah langsung di. Nah, dulu air rawa diminum dulu karena memang masih bersih. Terus mana tuh? Apalagi yang tidak boleh, yang kita terus kemudian dilarang untuk buang hajat di tempat itu, wa ma'in huwa waqifun fihi, masya Allah. Dan di dalam air yang orang mewakafkannya, masya Allah. Ya itulah pokoknya begitulah. Nah, termasuk umpama di sini nih, di tempat wudhu, ya begitu aja udahlah. Ya jelas nggak boleh, haram, nggak boleh. Jadi air yang mewakafkan itu bisa diwakafkan untuk minum, bisa diwakafkan untuk wudhu,
nggak boleh. Beda dengan tempat umum di pancuran Pak. Itu pun tetap ketika orang banyak ngambil air manfaat di situ ya jangan. Lanjut. Sekarang inqalla. Jadi air yang diwakafkan anggaplah untuk minum atau untuk wudhu apabila air tersebut memang sedikit. Kalau airnya melimpah nggak ada masalah, melimpah banyak melimpah ya, tapi ya tetaplah jangan, bagusnya jangan. Sekarang dirinci. Wa tafsilu innama huwa fi qada'il hajati fil ma'i. Kita rinci. Yang tadi disebutin hukumnya makruh, bahkan mendekati haram, bahkan haram tadi tuh. Itu coba dirinci secara rinci. Apa setiap saat, apa siang saja, apa malam saja, apa siang malam dihukuminya. Nah, di sini nih. Wa tafsilu lan utawi rinciane iku innama wanging pastine utawi tafsil fi qada'il hajati fil ma'i naharon ing dalem waktu rino. Jadi tadi tuh hukum makruh ditafsil dirinci, ini nggak boleh, itu makruh, ini haram, itu pada saat kita melakukan qada hajatnya di saat siang hari. Hukumnya begitu. Sekarang bagaimana kalau malam dilakukannya? Wa amma fil laili fayukrahu mutlaqan. Kalau malam mutlak, nggak bisa boleh, makruh, haram, nggak mutlak makruh, jariyat kana aurakidan. Mau air tersebut mengalir, mau air tersebut diem, atau mustamhiran aula, mau melimpah atau tidak, kalau dilakukan di malam hari, mutlak hukumnya makruh. Malam nih. Kalau siang boleh, kan air melimpah boleh tadi tuh. Maksud kata-kata boleh itu ini bayangnya jangan sekarang, zaman dulu di empang, yang dipiara ikan. Nah, itu kalau siang boleh, malam tetap makruh. Apalagi yang memang sudah nyata-nyata nggak boleh, baik siang maupun malam tetap makruh. Kalau malam itu nggak ada kompromi. Yang tadinya siang boleh, malam tetap hukumnya makruh. Pasti ada alasannya. Kenapa bisa begitu? Li'annal ma'a billaili, karena sesungguhnya air di malam hari, got, air diem, air mengalir, empang atau danau, kita buang hajat di waktu malam, umpamanya, kalau bisa dihindari, kalau masih ada pilihan. Kenapa? Karena buang hajat di waktu malam, li'annal ma'a, sesungguhnya air, billaili, yang ada pada saat malam, ma'wal jinni, enggone jin. Aja kaget, entas ngising terus umpamanya ya, terus barangnya nambah gede. Nah, bisa jadi diselentik apa-apa. Kan ada cerita tuh orang habis, itu karena bisa saja disenggol atau apa. Kalau nggak ada pilihan, maksudnya kalau ada pilihan, sekarang kan kamar kecil sudah punya semua. Jangan coba-coba terus ya sono yuk, airnya juga mengalir inilah, kita ada. Ya, kalau nggak ada lagi ya nggak ada masalah lah. Yang penting kita baca doa tadi kan sudah dibaca di atas tuh doanya. Kita mau nongkrong baca dulu sebelum nongkrong umpamanya. Tapi kalau sekarang ya jangan, nggak usah. Coba takutnya begitu, ada dunia lain selain dunia kita yang juga dihuni oleh makhluk Allah yang kasat, yang tidak tanpa mata. Ya, makhluk-makhluk begitu ada. Terdisenggol dikit terus beriak. Nah, terus di mana lagi yang nggak boleh? Wa tahtas syajarati al-musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Jangan. Kalau begitu mending ngencingin ban kayak supir itu. Ya, jangan itu. Kita jangan ikut-ikutan, nggak usah. Itu juga cerita begitu tuh supir dulu, supir zaman dulu, supir sekarang mah ya enggak lah. Enggak beda. Ini nggak boleh nih. Watah tasyajarati, di bawah pohon al-musmirati yang berbuah.
Walau kana samaru mubahan, meskipun ya sekalipun buah tersebut diperbolehkan, jadi walau kana samaru mubahan, maksudnya diperbolehkan untuk dimakan gitu. Lisamrati alwaqiati. Jadi sianatan, ada sianatan. Sianatan karena untuk menjaga. Lisamrati terhadap buah alwaqiati yang jatuh, menjaganya anit talwisi. Kan kalau sewu buang kotoran, buang hajat di situ, mangga di atas. Mulai nguning, mulai tua. Ya, yang punya juga sewot itu kalau yang punya, kalau ada yang punya. Kalau umpama nggak ada, umpama nggak orangnya jauh lah, terus tiba-tiba mangganya jatuh, di bawahnya kotoran kayak itu amit tawis begitu. Mananya tuh? Saking gula wentah tuh ya, bercampur dengan buah tadi yang jatuh. Jangan. Nah kalau sudah bercampur, fatu afiyah, orang kan jadi geli. Fatu afiyah mananya jijik. Maka kemudian kan menjadi jijik al anfusu, ya kita anfus tuh jiwa-jiwa diri-diri kita. Ya geli lah, jangan. Jadi agama sampai segitunya ngatur, jangan sampai di situ. Walau fi ghairi waktu samar, meskipun saat itu buah atau pohon sedang tidak berbuah, jangan, tetap jangan. Nggak boleh buang hajat di situ. Sawaun kana samaru makulan, sama hukumnya. Mau buah tersebut memang bisa dimakan, rambutan, mangga, apalagi terus pohonnya pohon yang memang buahnya bisa dimakan, au masmuman, atau sekedar aroma yang tercium, kenanga, apalagi melati umpamanya, kan nggak bisa dimakan buahnya, tapi aromanya wangi. Jangan kalau begitu, tetap fayukrahu dzalika, tetap dimakruhkan untuk melakukan atau untuk buang hajat di tempat itu. Malam ya'lam maji'a ma yusilu dzalika. Bener gak? Bener gak? Takut kelewat. Malam ya'lam, selama orang, berarti kita nih, selama orang tersebut memang tidak tahu akan datangnya sesuatu yang bisa menghilangkan najis, anil mahalli qabla wujudi samrati min matorin aw ghairihi. Namanya begini, kita nggak ngerti kapan datangnya sesuatu yang bisa membersihkan, atau ada tugas yang nyemprotkah, membersihkan, atau tiba-tiba datang hujan, kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, ya terserah, tapi itu kebun kita bukan. Nah kalau kebun orang tetap marah, ya nggak boleh lah main duduk terus buang hajat di situ, apalagi di tempat yang berbuah, buahnya itu kotor. Sebenarnya nggak boleh, udah gitu aja. Kalau kebun orang ya namanya itu melanggar aturan, udah jangan coba-coba. Terus di mana lagi yang nggak boleh? Wala fil hujri, wala fil juhri, dan tidak boleh melakukan qadha hajat alias buang hajat tadi fil juhri, ing dalem leng, lobang. Kata-kata juhri apa? As-saqab, lubang. Ayil kharqu al mustadiru an-nazilu fil ardi, lubang yang bulat yang kemudian tuh turun ke dalam bumi. Ya maksudnya lubang. Hati-hati, ada lubang nganggur terus kencing di situ, awas. Bahaya. Nah, kalimat itu ulama memberikan ada makna yang sama di sini. Wa alhaqu bi asra bi fathis sin sa. Wa ro berarti wa huwa asfaqul mustatilu. Dimaknain juga sama, ada bumi belah terus memanjang. Kalau istilah kita mah telak. Bener ya? Telak, gak tahu kalau sudah naon lah. Lamun tas panen geuning pada meletak. Telak itu kalau tempat saya. Terus ditiban hujan sekali jadi empuk, rumput muncul buat main bola itu. Nah, di kampung. Nah, itu. Lagi-lagi kita ngomong di kampung. Jadi bumi yang belah kalau kena kering itu panas. Itu. Itu jangan tuh.
Di situ tuh jangan. Walau fi mana? Ayil kharqul mustadir mana tuh? Huwa syaqul mustatil. Lima qila. Inna dzalika, kenapa sih kita nggak boleh kencing atau buang air besar di lubang yang lurus atau bumi yang pada pecah tadi? Karena di situ maskanul jinni, tempat diamnya jin. Jadi anggaplah rumahnya jin. Kita nggak ngerti maskanul jinni. Kenapa? Ini ada sejarah di sini. Dan ini sahih. Wa annahum qatalu Sa'd bin Ubadah. Para jin dulu ada cerita. Mereka bunuh sahabat namanya Sa'd bin Ubadah dari kalangan Ansor. Ya mungkin jalan ceritanya seperti itu agar menjadi hikayah juga, menjadi peringatan untuk kita. Beliau melakukan itu, kemudian jin marah. Ya pastilah itu ajalnya. Cuma asbabnya seperti itu. Kalau jin sudah marah kan agak-agak susah. Agak susah. Kalau orang mungkin masih bisa. Kalau jin ini segala macam syaratnya, segala tetek bengek, kemudian kita yang salah-salah menjadi salah jalan menjadikan gitu. Ada jin gue minta kakak ayam mau repot nanti. Makanya sudahlah, kalau buang hajat ya sekarang ini sudah aman di tempat sendiri. Sebelum masuk kamar baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sudah doa yang permanen itu, yang sudah hafal itu. Terus baru masuk kaki kiri. Terus keluarnya baca ghufranak. Hafalnya segitu, udah itu aja, 3 kali baca. Kaki kanan keluarnya. Ini ngulas kemarin. Saya nggak sempat baca waktu melangkahkan, waktu mau masuk. Ya sudah baca di dalam hati, pas di dalam, nggak ada masalah. Jadi supaya nyaman. Terus di kamar mandi, nggak boleh bersiul, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nyanyi. Kadang-kadang kamar mandi anteng lama, apalagi kamar mandinya yang bersih wangi, alah, itu tempatnya jurig gitu. Banyak jinnya di situ. Nah, buru-buru keluar. Buru-buru kalau sudah selesai, buru-buru keluar. Ya kamar mandi dibersihin, wangi bagus supaya bersih. Tapi ya jangan berarti gara-gara wangi terus betah di situ, jangan buru-buru. Nah, wa alhaqu wa annahum qatalu Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini sahabat itu. Jadi kalau tidak salah, Unsewu ini lagi live ya. Sa'd bin Ubadah itu tokoh dari kalangan Ansor Madinah yang saat Rasulullah wafat itu satu di antara kandidat yang dinobatkan menjadi bakal khalifah itu, yang kemudian nanti kan kemudian sepakat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dari kalangan Muhajirin. Nah itu, jadi tokoh besar ini Sa'd bin Ubadah. Jadi gugur itu dianu sama jin ceritanya di sini. Lamma bala fihi. Jadi saat itu, pada saat beliau Sa'd bin Ubadah kencingnya itu jadi di lubang itu, ya nggak tahu sengaja atau tidak, ya zaman dulu lah, bayangin zaman dulu ya. Terus wa yahrumu qada'ul hajati atau wa yuhramu qada'ul hajati fihi, diharamkan kita itu masuk sampai kategori diharamkan. Jadi buang hajat di tempat yang tadi itu, di lubang itu. Idza ghalaba ala dhannihi, juga termasuk diharamkan kencing atau buang hajat besar di lubang atau belahan bumi tadi ketika kita menduga bahwa di tempat tersebut ada binatang makhluk Allah sama. Nah, binatang yang tersebut lam yundab qabluhu, yang tidak dianjurkan untuk dibunuh. Anggaplah umpama di dalam itu ada apa tuh kira-kira tuh? Kelinci. Gede tuh pun kelinci. Ya bisa jadi ada kelincinya, kan nggak boleh dibunuh itu. Belut umpamanya, bener. Nggak tahu kepiting dulu. ya. Nah, umpama ada binatang yang dianjurkan dibunuh kayak kalajengking, nggak ada masalah. Tapi hati-hati. Pokoknya hindarilah, mendingan hindarilah.
Ntar meleng kalau jengking keluar ngantuk malah repot nanti. Pak mau dicapit nanti lagi. Di sini kalimatnya begitu. Saya ulangi. Wa yuhramu dan diharamkan qadaul hajat, dibuang hajat, memenuhi hajat baik kecil maupun gede fihi di lubang. Idza ghalaba apabila ghalaba itu maknanya ngelindih. Ngelindih itu berarti di sini tuh presentasinya pemikiran itu agak kuat ghalaba itu. Ala dhannihi atas dugaan orang tersebut an-nafi sesungguhnya di dalam lubang tersebut hayawanan. Ada hayawan dan hewan tersebut lam yundat yang tidak dianjurkan qatlu dibunuhnya, membunuhnya. Berarti kalau misalnya ular, kalau jengking, oh itu kan itu. Ya monggo kalau berani. Jangan-jangan nanti malah dipatok. Jangan. Kenapa begitu? Ya ta'adza bidzalikan nafsi karena dengan kita buang hajat di situ akan menyakiti hewan. Ya ta'adza itu menjadi hewan juga akan terusik. Awayamutu bihi atau bisa-bisa mati dengan dikencingin itu. Nah, janganlah, udah hindari saja. Mending kalau timbang hewan yang kayak kalajengking yang kalau jin ngerinya begitu. Kama qala al-Wanai seperti telah berkata Syekh Wanai. Terus apa lagi yang tak boleh? Wahdar, hindarilah. Wahdar di sini nih wahdar itu ya waspadalah. Hati-hati. Al-ardo as-sulbata maksudnya begini, wahdaril ardal sulbata, hindari kencing atau nyun sewu yang agak mencret atau mencret buang hajat yang sifatnya cair loh, lagi banjur, lagi murus-murus lah, atau kencing di bumi yang keras. Maksudnya di bumi yang keras tuh di tempat yang kering. Kenapa bisa begitu? Terusin saja, terusin. Di sini bidom nisod wa fatihah wa sukunil lam sulba. Nah, fil bauli wal ghaid al ma'i itu. Kita lagi kurang bagus lah buang airnya, mungkin lagi habis makan apa mencret gitu. Cair sifatnya itu. Atau kencing. Jangan di tempat yang keras permukaannya. Kenapa sih? Li'alla yusibaka rasasul khariji. Karena dikhawatirkan jangan sampai mengenai dirimu cipratan yang keluar itu. Jadi kita tuh disuruh menghindari najis. Najisnya keluar dari kita. Kitanya suruh menghindari. Gitu. Jangan kemudian kita keluarkan cipratannya kena. Itu kita tuh bener-bener diatur. Jangan. Kalau memang ternyata, gimana kalau di kamar mandi kan keras itu keramik. Makanya pakai aturan. Jangan ngacir terus berdiri. Cipratannya kemana-mana. Ada duduk. Duduknya yang rapi. Termasuk bangunan begitu tuh kalau orang yang ngaji fikih itu, saya yakin air di mana permukaannya tuh akan miring ke tempat dibuang. Karena khawatir menggenang, tidak berbalik, buangan malah posisi di atas, akhirnya najis menggenang di sini, susah ngalirnya. Kalau nyetel atau bikin tempat mandi kan begitu, jadi pembuangannya tuh ngerujung supaya air ngalir. Dan kita kalau buang, ya anggaplah kencing ke sana, terus duduknya ya diatur supaya jangan nendang. Nah kalau mentogin, wah ya cipratannya. Udah gitu mau ikut berjamaah, saking kebeletnya kencingnya berdiri, cipratannya kemana-mana, ke sarung-sarung. Jangan. Itu buat orang yang nggak ngaji. Kalau yang biasa ngaji, ya insya Allah paham. Terus apa lagi yang nggak boleh? Wahdar al-ardal sulbata. Nah di sini bacanya berarti wa mahabbarih. Dan nggak boleh juga kencing di tempat di mana angin bertiup. Udah tahu angin laut. Kita madepnya sono. Wah, cipratannya ke sini-sini. Arah angin dari sono. Kitanya madep sono, berdiri lagi. Jangan. Ay bahallahu biha waqtahu biha ay bururiha. Maksudnya itu di mana
angin tersebut bertiup, waktu tiupannya, terus lewatnya tiupan, ya sudah bisa lah kalau kita gampang. Ada angin gunung, ya angin darat sama angin laut. Ini kalau di pantai kan tahu sendiri kan, angin laut kayak apa hembusannya. Itu bahkan bisa bikin merinding badannya. Bukan sejuk, bukan ya, seperti itulah. Angin laut kencengnya. Tiba-tiba kita sewu kencingnya lawan arah angin. Berarti kita kemana-mana. Jangan. Ini ngaji bab-bab begini aja ya. Maksudnya ini jangan sampai. Ya kalau kita mah sudah paham anak kita berarti. Jangan. Terus apa lagi? Ala maqara'ur ramli. Fala tastakbilhu. Maka jangan menghadap itu. Kenapa? Ihtirozan. Karena menjaga rekso minar rosasi dari cipratan. In kanal khariju baulan au ghaitan semono uga lamun sing metune mau sewu baul uyuh air seni air kecil au ghaitan atau lah air besar rokiqon lembek. Gimana nih lembek? Rokikon asal mana lembut ya lembek loh saya lembut. Ya. jangan udah lagi mencret buang air madepnya lawan arah. Wa min audirihi atau dari kembali arah angin tadi. In kana jamidan. Saya ulangi. Kalau lagi kondisi buang airnya bajur atau lagi kurang bagus, bahijat besarnya, jangan lawan arah sebab khawatir cipratannya. Sekarang kalau lagi normal, umpamanya lagi bahkan alot lah, ya tetap jangan. Kenapa? Ganggu aromanya, gitu disebut loh. Itu maksudnya. Wamin audi itu maksudnya begitu. Wamin audirihi lan saking balik ke ambone, berarti kan aromanya nggak enak. Masa lawan arus itu airnya di sana, jangan menghadap situ. In kana jamidat itu umpamanya nya keras pun sampai di Wa qala Ibnu Hajar, mau saya lewatin ya nanti tamatnya enggak sah kayaknya, biarin lah, enggak apa-apa, saya rinci aja baca hati-hati. Wa qala Ibnu Hajar was-Sarbini al-mu'tabaru fil karohati hububurri al-ghalib fi dzalika zaman. Jadi begini, ungkapan yang tadi tuh, ungkapan al-mu'tabaru, ungkapan fil karohati dalam kemakruhan, hububuri tiupan angin, al-ghalibi yang lumrah fi dzalika zaman, di zaman tersebut. Di kita kan jelas ada musim timur, angin barat kan begitu kan. Jadi jangan ketahuan angin laut, angin darat ketahuan lah sudah. Angin dari sono jangan ke sono madepnya. Nanti awur-awuran di karu-karuan. Dah. Wa illam takun habatan bil fi'li in qad yahabu ba'da syuru'i fil bali wal ghad fa ta'adza bihima. Jadi kadang-kadang begini juga masalahnya. Lagi buang hajat mah kondisinya tenang. Mau buang hajat mah kondisi. Pas lagi buang hajat tiba-tiba datang angin. Ini juga hindari. Berarti kita harus lihat-lihat musim. Sekarang kan nggak menentu nih. Lagi kongko ujuk-ujuk luas angin. Nah, ini lagi ngomongin zaman dulu, sekarang mas sudah dalam kamar mandi udah beres, udah kelar, hindari semuanya. Terus wattaki apa maksudnya? Ai-i'tamin. Nah ini tata krama, tata cara. Wattaki ai-i'tamin fi julusika 'ala rijl sil yusra. Wattamin, wattaki itu gondelana sopo siro, berpeganglah. Jadi wattaki ai-i'tamin, berpeganglah. Fi julusika, di dalam dudukmu. Maksudnya bersandar ala rijzil, ya Allah, ala rijlil yusra, di atas kaki yang kiri. Jadi gimana prakteknya juga? Nasibat yumnaka, sementara kondisi kaki kanan lurus, nasibat jejeg, tegak, bi antadoa asobi akal yumna, dengan menyandarkan tadoa tu nyelehaken ing jeriji-jerijine
kaki kanan. Ayo, gimana coba? Begitu. Ini lurus sana. Karena nanti alasannya ada di sini. Jadi ini kan nggak bisa praktekin begini. Bahwa sekarang klosetnya jelas duduk, terus duduknya ya kloset duduk juga ya enak lah. Ini kan zaman dulu ya nggak pakai kloset. Apalagi sekarang pakai duduk bukan nongkrong lagi. Yalah, ini mah cerita andaikan kita di tengah jalan, umpama nggak ketemu. Seperti itu. Kalau sudah tahu ilmunya ya enak. Kenapa? Karena nanti ada kalimat begini, kalau bisa andaikan najis itu terkena, jangan sampai kena yang kanan. Jadi kalau duduk bareng nongkrong begitu, pasti berepetan semuanya. Dan nanti juga nggak lancar. Nih, akibat di sini disebutin. Anta doa sobikal yumna alal ardi watarfau bakiha. Maksudnya ini diangkat berdiri tadi itu. Nyandarnya di kaki kiri. Kenapa sih? Li anna dzalika ashalu li khurujil khariji, karena memang praktek seperti itu lebih mudah untuk mengeluarkan sesuatu yang keluar ma'arohatil ado, serta merta rileknya anggota badan. Nggak tahu bener nggak saya maknanya begitu. Mau maknain Jawa takutnya berulang-ulang lah, pura-pura pinter bahasa Indonesia aja dah. Nah ini nih, bisa begini. Jadi andaikan najis itu terkena, maka cukup di kaki ini, bukan kaki ini. Long ininya. Seperti itu. Li'anna dzalika sa'alu li khurujil kharij ma'arohatil ado. Ar-ra'isati. Maksudnya ma'arohatil ado bersamaan dengan itu organ tubuh kita itu rileks, rohah itu. Enak, nyaman. A'do ar-ra'isah yang memang menjadi organ-organ penting, contoh yang ada di dalam, bagian dalam, kal kabidi, limpa, wal kolbi, dan hati. Bagian kiri katanya. Fi jihatil yasar, di arah kiri. Hati di mana hati? Kiri apa kanan? Itu di sini nih. Bener Pak? Kabid. Kabid itu limpa. Jadi organ-organ penting tubuh kita itu yang tadi tuh sebelah kiri. Jadi kalau sandarannya di kiri enak seperti itu, lancar. Tapi ya mungkin kondisi orang kan beda-beda. Ada yang mungkin sebelah kanan. Fa'innal insana, karena memang manusia itu kaljuro seperti bejana al-malanati yang penuh. Sedikit Pak ya, biar selesai sedikit lagi. Karena kita itu sampai diatur seperti itu, organ tubuh kita, fa'innal insana, sesungguhnya manusia, kalau jurroti, kayak tempat jurro itu bejana lah, tempayan, wadah, al-malanati yang penuh. Nah, wadah yang penuh, idza umilat, apabila ditumpahkan, penuh, dicondongkan, berarti dimiringkan, umilat itu, dimiringkan, sahula, khurujul khariji, maka gampang keluarnya. Sesuatu yang keluar itu gampang. Minha dari wadah tadi. Kalau kita pas posisinya. Sekarang begini, wa idza kubbat, apabila ya dituangkan mu'tadilatan secara sedenganlah, kana fi khurujil khajiri, tapi umpama idza kubbat itu dikeluarkan mu'tadilatan, tidak kayak tadi penuh bejana, penuh dimiringin, gampang tumpah. Tapi sekarang umpamanya dituangkan, tapi isinya nggak maksimal maksudnya. Caranya nggak seperti tadi. Kana fil khurujil khariji usrud, susah. Ini miring, gampang. Tapi kalau ini caranya umpamanya tidak pas posisinya, ya nggak tuntas, maksudnya begitu. Kalau tidak pas caranya nggak tuntas. Usrun tukang elan. Wali anna lil di sini wali annal munasibata lin nasibah lil al munasibi. Wali annal munasibah. Alif lam apa lam? Alif lam. Nah, kalau alif lam begini. Wali annal munasibah lil yumna antusona ala isti'maliyah. Karena memang pantasnya
kanan itu dijaga, di lebih terjaga penggunaannya agar tidak terkotori oleh kotoran. Itu begitu maksudnya. Pantasnya yang kanan mah ya buat makan, kiri buat, nah itu maksudnya. Tapi yang kanan mesti ngerti, yang kiri dipakai injam. Kerjasanya begitu maksudnya. Karena memang kanan itu pantasnya ya bersih-bersih. Kalaupun harus terkena kotor, pantasnya yang itu maksudnya begitu. Di annal munasibalil yumna antusona anisti'maliyah. Karena memang pantas-pantasnya bagi yang kanan itu dijaga untuk menggunakan, membersihkan atau terkena najis fi hadzal mahalli, di ini tempat al-qadari yang kotor. Ini bukan mengisyaratkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika buang hajat dan seterusnya ada tata cara tertentu sebisa mungkin. Kayak tadi turunannya tuh, hindari tempat yang rindang, hindari tempat perkumpulan manusia, hindari tempat atau air yang tenang, lubang dan seterusnya, karena memang di situ tuh tempatnya tempat jin, tuh tidak menguntungkan untuk kita. Mudah-mudahan manfaatlah. Amal qaimu wallahu alam bisawab. Ada tandain amal qaimu. Soalnya nanti ada orang yang buang hajat mungkin dalam kondisi berdiri, apa kencing atau bagaimana. Nah, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Farakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.